Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini Rumah Rengganis kedatangan kawan lama. Ini mentor saya dalam dunia menulis ya, Kang Bode Riswandi. Kalau saya lebih senang manggilnya AA. Bode Riswandi banyak bergiat di Tasikmalaya. Saat ini juga sebagai dosen di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Masa-masa saya kuliah, perkenalan kami tuh dimulai dari Teater 28 dan Teater Sianak. Jadi teman-teman Tasik, Teater 28 bikin pentas keliling, salah satunya ke Purwokerto dan ke Teater Sianak. Nah kemudian belakangan, awal-awal saya menulis, salah satu mentor terbaiknya adalah Bode Riswandi. Karena dengan semangat Bode mau mereview ya, bahkan memberikan masukan juga beberapa jaringan untuk dikirim ke media-media saat itu kami masih menjamani sastra koran ya. Betul, ya. sastra koran. Dan berkirim lewat pos dulu ya, iya, email. Berkirim ya, lewat pos, lewat email, deg-degan puisinya dimuat apa enggak. Tiap hari Sabtu di saat kolom sastra kita beli korannya, ternyata puisi kita nggak ada di situ dan sampai 1 bulan honornya. Artinya beli korannya itu udah lebih mahal daripada honornya. Nah itu harus didengarkan oleh para pemilik media. Tolong hargai karya-karya sastrawan dengan semestinya. Nah Bode juga buku puisinya Mendaki Kantung Matamu itu jadi buku puisi bagi saya salah satu buku puisi kitab ya. Karena saya benar-benar memulai menulis dengan gaya penulisan dimulai dari buku Bode, Mendaki Kantung Mata Bode. Yes. Kemudian buku puisi yang terakhir sebenarnya bukan terakhir, yang terbaru ya di 2019 ya ayah. 2019. Mereka yang terus bergegas. Ini mendapatkan anugerah HPI dan yang sebelumnya yang Mendaki Kantung Matamu itu masuk dalam 5 besar KLA 10 besar KLA, luar biasa. Dan sekarang juga banyak menulis naskah drama. Sebenarnya dari awal-awal sih banyak menulis naskah drama. Oke, Bode. Siap, Teknisa. Cirebon yang tadi disampaikan Bode sebagai rumah kedua. Kenapa? Iya, karena dalam proses kreatif kepenulisan saya, Cirebon itu punya andil dalam perjalanan saya menulis. Salah satunya almarhum Ahmad Subaduddin Alwi. Dia adalah mentor juga kepenulisan bagi saya yang ada di Cirebon. Jadi kota pertama saya belajar nulis di Tasik, kota kedua yang intens berkomunikasi, kemudian mengadili karya lah ya, kalau kita berbeda karya ya, yang kedua adalah Cirebon. Wow. Jadi ketika datang ke Cirebon, saya seperti datang ke rumah sendiri. Oke. Sekarang apa kegiatannya? Ya hari ini masih aktivitas menjadi tenaga pendidik di Universitas Siliwangi. Tapi pekerjaan inti saya menulis puisi, menulis apapun yang bisa ditulis tentang terkait dengan kesusastraan. Di samping sedang diamanahi untuk megang Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Lupa itu belum disebut, itu yang penting. Dan kopinya dulu, kopi boleh? Biar kita ngobrolnya santuy. Oke, ini menu-menu di Rumah Rengganis. Mantap kopinya, Rumah Rengganis. Tadi saya sudah habis 1 gelas es kopi lemon, mantap tuh. Berkunjunglah ke Rumah Rengganis, nikmati kopi sambil membaca banyak buku yang penting untuk meremajakan pikiran kita. Jadi tadi sore teman-teman kami membuka kelas menulis puisi yang sangat singkat sekali, S3. Jadi sebenarnya kelas menulis puisi ini hanya untuk kuotanya itu 20 orang. Dan saya agak cemas gitu ya, 20 orang nyampe nggak ya? Karena harinya bukan weekend dan sore gitu, kadang ada mereka bentrok-bentrok dengan jadwal yang lain. Tapi ternyata baru diumumkan 2 hari, yang daftar tuh sampai 47. Nah akhirnya kami nggak bisa memilih ya, karena mereka tidak berkirim karya, artinya kita nggak bisa diskriminatif gitu. Mana yang boleh ikut 20 itu, akhirnya ya udah deh, akhirnya kita memutuskan semuanya boleh datang, silakan. Dan seru ya tadi, rame. Di luar dugaan, biasanya kan kelas menulis puisi itu bisa dihitung dengan jari ya, teknis ya. Tapi kan tadi tiba-tiba membludak ini
luar biasa. Rumah Rengganis bisa membuat jembatan bagi teman-teman yang suka nulis. Jadi tidak salah lah ngopi di Rumah Rengganis ini, selain bisa mencicipi, kita bisa menimba banyak ilmu. Tentunya kan bukan hanya 1-2 tokoh yang pernah singgah di sini. Ini kalau Martin Sudejaya kan bilang kafe ini harus dikembalikan pada ruhnya, bukan sebatas minum kopi, tapi juga di situ ada pertukaran ide, kemudian pertukaran gagasan, bahkan memperbincangkan hal apa yang belum terjadi di dunia. Nah, ini salah satu kekhasan Rumah Rengganis. Apalagi dengan kelas menulis puisi tadi kan dahsyat juga. Konon revolusi dimulai dari kedai kopi. Iya. Bisa jadi. Ya. Oke, Bode, menarik ya. Sebenarnya kalau ini buat teman-teman yang tadi tidak sempat mengikuti forum kelas menulis puisi, apa sih dasar utama yang paling tidak harus dimiliki bagi mereka yang ingin memulai menulis puisi? Ya, seperti halnya menulis puisi di tempat-tempat lain lah, atau yang pernah saya alami, itu juga ditransfer ulang. Jadi kita berupaya mencoba untuk sensitif kan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita, sebelum kita berbicara tentang tema-tema yang terlampau jauh. Kepekaan itu yang harus dirangsang. Nah, itu hal yang pertama dalam menulis puisi, kelas menulis puisi yang mesti disampaikan ke publik, karena tidak ada, kalau bagi saya, entah bagi yang lain ya, Nisa, kelas menulis puisi itu kan tidak de facto akan menghasilkan para penyair dan puisi-puisi yang baik, karena tidak ada teori bagaimana cara menulis puisi yang baik itu kan. Tapi paling tidak dengan kelas menulis ini dapat memberikan rangsangan bagaimana memulai menulis puisi, bagaimana mencintai puisi, lalu dihadapkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan yang sangat privat dengan dirinya, kemudian mengenali lingkungan sekitar, bahwa itu adalah sumber dari segala macam inspirasi untuk bisa diangkat ke dalam tulisan. Nah, teknik mengolah kepekaan itu kan tidak bisa, bukan mukjizat ya, bukan tiba-tiba lahir dia datang begitu saja, tapi perlu ada rangsangan, perlu ada diskusi, perlu ada teman ngobrol, berbincang dan sebagainya. Dengan cara-cara yang paling sederhana itu sebetulnya kita bisa memulai kecintaan terhadap menulis puisi. Oke. Nah, selain nulis puisi, Abode juga banyak menulis naskah drama, salah satu yang cukup fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena ini agak sensitif, mengangkat isu Keluarga 65. Naskah drama Fade Out yang kemudian berhasil menjadi salah satu pemenang di naskah di KJ saat itu. Ya, 10 penulis terpilih lah ya. Untuk menulis naskah edisi 65 ya, Keluarga 65. Keluarga 65. Nah, apa yang melatar belakangi ya Abode, saya kira cukup rakus gitu ya. Cerpen ditulis, esai ditulis, naskah drama, jurnal tentu saja, karena satu kewajiban dosen setiap per 6 bulan itu harus melaporkan penerbitan jurnal ilmiah gitu ya. Gimana nih men-switch dari yang fiksi, non-fiksi, dan fiksinya pun beraneka rupa ya. Novel mungkin lagi disiapkan? Iya, terakhir novel ya kemarin. Novela lah kata yang hari terakhir di Rumah Bordil. Ya. Saya pernah bertemu dengan Raudal Tanjung Banua. Raudal Tanjung Banua juga kan menulis banyak hal, ya puisi, ya cerpen dan sebagainya. Lalu saya bertemu satu forum lah dengan Raudal di Kendari di UNES Ulu Haleo waktu itu. Bang, kenapa nulis banyak hal, bukan hanya satu genre? Selagi punya kesempatan dan mampu saya tulis. Itu yang yang menjadi dasar pegangan saya. Ya, kenapa tidak ketika kemarau menulis puisi, tiba-tiba terpantik untuk menulis cerpen, kenapa tidak saya lari ke cerpen? Kenapa tidak lari ke naskah drama? Jadi apapun, yang penting dunia itu masih dunia tulis menulis. Justru yang terakhir tadi nih, sebagai tenaga pendidikan, jurnalnya itu ya, jurnal saya nggak produktif. Sama nih, kalau Abode mending loh, jurusan sastra, ngajar di sastra, kan aku beda banget, ngajarnya di politik, kuliah di politik. Berarti ilmunya lebih mumpuni, banyak lintas tuh. Mudah-mudahan. Ya kan kita anti linearitas toh. Iya. Dan juga tidak perlu mengkotak-kotakan diri, kemudian harus
jadi penyair saja, Ya. cerpenis, esais, novelis atau naskah. Nah, karya di dunia teater selain menulis naskah selaku sutradara dan juga pentolan dari Teater 28 dan apalagi kelompok teater apa lagi? Legion. Legion 28 yang kemarin baru saja membawa sebuah pentas di Bali, Di Bali. Jante ya, Bali Di Bali Jani. Festival Bali Jani. Apa tuh ketertarikan di teater juga Ya karena awal mula bergelut dengan dunia kesenian, di teater. teater pintu pertamanya. Kemudian dari teater mengenal naskah kan, mencoba nulis naskah. Lingkarannya juga lingkaran penulis, ada penyair yang nyambi nulis naskah drama dan sebenarnya ada kelompok itulah yang membentuk hal-hal lain yang bisa saya tulis. Jadi di teater itu kecintaan pertama saya terhadap kesenian, di dalam puisi juga menjadi kecintaan yang tidak bisa dibandingkan, atau milih teater atau puisi misalnya, ya dua-duanya penting karena di situ jalan hidup saya selama ini yang saya temukan, entah 2, 3, atau 10 atau 80 tahun yang akan datang, tapi sampai detik ini saya masih merasa dihidupi salah satunya oleh kesusastraan, bisa jalan kemana-mana, salah satu juga kan kesusastraan. Jadi apa yang harus ditinggalkan dari kesusastraan? Sumatera Sastra memberi banyak peluang pada saya. Nah, Bijak kan? kelihatan sekali mentornya ya. Jadi buku puisi pertama Abode itu ditandatangani, saya masih ingat salah satu tulisannya itu untuk Nisa Rengganis, selamat telah memilih puisi sebagai jalan hidup. Ya. Nah itu Dan akhirnya Nisa aku- juga kan masuk HPI juga kan? aku Luar biasa. merasa gemetar gitu, jalan hidup, wih seheroik itu kah? Nah, gimana Abode ngelihat perkembangan kesusastraan hari ini, baik dari komunitas sastranya, terus ya tulisan-tulisan yang muncul, festival-festival sastra, barangkali kan ya generasi Abode dengan yang hari ini ada satu perbedaan yang agak mencolok. Jadi dikotomi zaman itu kan nggak bisa dipisahkan ya. Dulu zaman kita berkirim karya itu sulit, media pun terbatas, yang menerbitkan rubrik-rubrik sastra, kemudian perdebatan antar sastra saling mengadili karya itu masih berjalan sangat keras dan ekstrim dulu. Pengadilan puisi. Hari ini juga mereka berjalan dengan napasnya sendiri. Jadi kita tidak bisa lah membandingkan yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Tetapi yang bisa kita lihat konsistensi dan intensitas kekaryaan zaman dulu zaman sekarang itu sangat jelas terlihat. Hari ini dimudahkan dengan berbagai macam media ya. Tiba-tiba misalnya lomba cipta puisi dengan latar belakang penyelenggara yang awal mulanya tidak pernah punya kancah dalam kesusastraan, segala puisi bisa masuk. Kemudian puisi dengan tanda jempol yang banyak, seolah ini kan menjadi persinggungan di dunia digital hari ini. Tetapi yang tidak terlihat adalah intensitas terhadap peristiwa itu, kedalaman makna dalam puisi itu yang hari ini menurut saya ya itu jauh lebih tidak lebih baik. Yang dulu lebih intens, lebih kuat dari sekarang. Walaupun semestinya sekarang harus lebih kan dengan kemudahan itu. Tapi kalau event-event sastra komunitas masih berjalan hari ini lebih jauh bagus lebih kreatif, lebih kreatif daripada yang dulu-dulu. Jadi ada balancingnya lah. Plus itu. Nah, tinggal kita memanfaatkan ruang sastra seperti apa yang bisa membentuk kita benar-benar mengenalkan kita pada sastra ya seperti Rumah Rengganis lah, dengan konsep santai tapi tidak pernah ketinggalan tentang esensi apa di dalam sastra. Mendekatkan kopi dengan puisi, puisi gitu. Cocok sekali kan? Sampai Cocok sekali, punya kan? promo beli buku gratis kopi, tetap aja beli kopinya. Nah, tapi setidaknya upaya itu juga memang ya berdarah-darah. Bagaimana mengenalkan ini loh, ada buku-buku bagus yang bisa kalian akses. Ya. Nih ada buku-buku penerbit indie yang kualitasnya nggak kalah bagus dengan penerbit mayor. Betul. Dan juga bisa teman-teman beli gitu ya. Makanya salah satu upaya untuk menotis itu ke anak-anak, ke teman-teman hari ini ya dengan diskusi ya. Ya. Saya sangat sadar betul gitu, karena kalau dulu kok rasanya haus banget ya untuk hadir ke acara-acara diskusi gitu. Dimanapun dikejar kan Iya, ada diskusi karena dari saking Purwokerto perlunya. aku ke Jogja, ke Tasik, ke Bandung gitu.
Nah, ini Abode ini menariknya benar-benar putra daerah yang menghidupi daerahnya. Tidak banyak yang seperti itu, ya maksudnya yang kemudian keluar dari kota tempat tinggalnya ya. Abode di Tasik dan menghidupi Tasik, membangun komunitas berkebudayaan di Tasik, dan kita tahu hari ini banyak generasi-generasi yang diurus Abode ya setelahnya itu jadi gitu saya kira. Nah, ini kan ada satu peran penting komunitas yang hadir di sana. Betul. Gimana biar teman-teman makin percaya, iya kita oke nulis secara personal, tapi kita juga sebenarnya komunitas yang melatar belakangnya kan. Ya, Tasikmalaya itu tidak bisa dipisahkan dari adanya Sanggar Sastra Tasik. Ya SST ya. SST karena beberapa penulis yang aktif gitu ya, yang karyanya kemudian terbaca dalam kancah kesastraan Indonesia, itu bermulanya mereka berangkat dari Sanggar Sastra Tasik. Jadi tidak bisa dihilangkan jejak itu. Kemudian selepas itu muncul komunitas-komunitas baru di bidang sastra, mau tidak mau juga itu adalah hasil ambience-nya dari SST. Ya, kemudian membentuk, dia memperluas jaringan lagi, membentuklah misalnya Beranda 57 mengelola anak-anak. Sekarang sudah ini dibebaskan lagi, kamu mesti membuka, ya ada langgam, ada. Jadi minimal dalam setiap minggu di Tasik itu bisa berkunjung. Hari Minggu ini, setiap hari ini ada di kantung kesenian ini nih, besoknya di kantung. Jadi itu berjalan dalam satu minggu tuh. Dan estafet, itulah kan. Ekosistem akhirnya terbentuk. Nah, itu dan itu perlu dilakukan kan di tiap kota ya, di tempat tinggal ya, biar tidak lagi ada pusat dan daerah. Iya, nah itu kan. Wah, ini nanti jauh lagi nih. Bagaimana ya? Nantilah. Hari ini kan tidak bisa membedakan mana kota mana daerah. Dua-duanya punya potensi yang kuat. Ya, betul. Punya potensi yang kuat. Kita tahu misalnya di Makassar ada Aan Mansur ya. Kemudian di Lombok, di NTB ada Kiki Sulistyo. Di Cirebon sekarang ada Nisa Renggani. Ini harus diakui loh. Amin. Di Nisa ada Nisa. Ini kan konsistensinya kan yang dihitung sekarang kan. Iya, kalau dipikir-pikir lama juga ya. Ya lama lah. Terus menghasilkan apa coba dari menggauli karya sastra itu? Tapi kan panggilan ya, panggilan. Dari 2007 loh aku ngurus-ngurusin begini ya, dari masih belia sampai udah mak-mak. Masih setia di jalan puisi kan? Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Abode mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya. Karena katanya penulis punya ritualnya sendiri-sendiri dalam melahirkan karya atau menciptakan karya gitu. Boleh gak sih dikit bongkar-bongkaran dapur kreativitas? Abode sendiri punya ritual-ritual apa sih? Apakah harus dengerin musik yang membangun suasana, nyalain dupa, atau harus berjalan-jalan? Barangkali bisa ditiru teman-teman. Ya, sebagian proses kreatif saya di Tasik, Kiting berarti pernah sebenarnya sudah tahu. Ya. Bagaimana upaya menyalakan dupa pewangi itu kan, style musik, merapikan kamar dan sebagainya. Tapi itu kan hal-hal ya untuk memantik mood aja. Iya, kan? iya betul. Kadang-kadang juga kita mesti lari ke kenyataan sosialnya, kita lari ke pasar, ke terminal, kemana, menjumpai peristiwanya yang akan kita tulis. Dan itu dilakukan bukan semata oleh saya, tapi juga bercermin pada guru saya juga, Acep Jamjam Nur. Iya, Kang Acep. Ketika dia nulis puisi tentang dia memasrahkan dirinya untuk mengunjungi dari satu makam ke makam yang lain hanya untuk menulis tentang makam ya, terus nulis tentang dangdut. Setiap hari kita ngopi di kafe menikmati sajian salah satu penyanyi dangdut, dan itu kita rencanakan karena sedang punya project untuk menulis puisi tentang itu dilakukan. Dan kerangka itu harus dibangun dulu. Dibangun dulu. Itulah wujud dari salah satu keseriusan dan menghargai puisi yang kita tulis. Oke. Kalau buku yang paling berkesan di Abode? Untuk buku, kan dulu Abode tuh kiri-kirian banget. dulu. Buku. Sekarang lebih kiri. Enggak. Ada buku yang banyak buku-buku yang aku curi-curi gitu ya. Nah, menariknya Beranda 57 itu juga jauh sebelum ada kedai kopi macam ini dan komunitas sastra yang berjamur gitu ya. Di rumahnya Abode itu di salah satu ruang tamunya sudah disulap menjadi perpustakaan ya, dari library, dan nanti malamnya itu udah jadi ngampar tempat teman-teman yang datang ke Tasik tidur gitu. Bener sih, dedikasinya Abode udah panjang juga ya. Amin.
Dan Besok? mudah-mudahan bermanfaat lah. Iya, Dirjen Kebudayaan dong besok. Repot. Gimana buku apa yang cukup berkesan dan paling tidak mengubah Iya. Abode? Dari beberapa genre misalnya dalam pemikiran sampai detik ini yang nempel salah satunya Edward Said. Oke. Orientalisme. Saya baca di Orientalism, kemudian politik dan kebudayaan. Tapi ada buku yang paling tipisnya yang nempel, peran intelektual. Oke. Itu asik tuh. SMA lah, kelas 1 ya baca Edward Said. Kemudian Bertrand Russell, Bertuhan Tanpa Agama kan. Kalau di karya puisi tetap saya Mas Willy itu, Rendra. Yang mana? Potret pembangunan puisi atau balada? Semua balada orang-orang tercinta, potret pembangunan dalam puisi dan puisi dari Corona kan. Terus Acep Jam-Jam Nur itu babon bagi saya ketika menulis puisi. Ketika buntu salah satunya buku Acep Jam-Jam Nur selalu saya. Iya, kenapa ya Kang Acep tuh imajinasinya kemana-mana Edan ya, ya, dan edan kan? perjalanan spiritual. Dan banyak lah ya. penyanyi lain termasuk Khairil Anwar. Periode itu kan semua orang pasti akan baca lah. Masa penyair Indonesia belum pernah baca Khairil? Oke. Kamu Sartre itu udah banyak. Banyak ya. Nah, terakhir Abode mungkin menyampaikan ya semacam semangat lah, suntikan semangat seperti dulu Abode menyemangati Nisa. Aku tuh agak ganjil gitu dipanggil Nisa karena biasa dipanggil Kiting ya. Biasa kalau teman-teman lama itu panggilan kesayangannya tuh Kiting. Iya, untuk menyemangati teman-teman nih karena banyak kadang yang datang ke sini tuh pertanyaannya masih menurutku ya ampun, dengan misalnya gimana ya caranya supaya kita pede untuk mempublikasikan karya kita. Kayak gimana sih caranya untuk biar semangat, punya motivasi untuk menulis, nah gitu-gitu lah. Ya sebetulnya kan hasil akhir dari tulisan kita wajib kan dipublikasikan biar kita tahu puisi kita atau karya kita berkualitas atau tidak, dapat respon dari pembaca. Justru sangat sayang kan ketika teman-teman menulis kemudian tulisan itu disimpan di laci, lalu mau melihat perkembangan karya kita bagaimana. Akhirnya kita jangan berpikir picik bahwa setiap nulis sastra kita berangkat dari realitas sosial, fakta-fakta lingkungan. Ketika sudah jadi, maka wajib kalau menurut saya dikembalikan kepada lingkungannya lagi, biar anak rohani kita berbicara dan menemui dapurnya masing-masing. Nah, ada kok penyair yang sekaligus jadi bagus. Acep Jam-Jam Nur saya yakin pernah mendapatkan banyak kritikan di masa-masa awal nulis puisi dan sebagainya. Dan kita nggak bisa melihat Acep Jam-Jam Nur, Gunawan Muhammad hari ini, tapi kita bagaimana mempelajari mereka awal mula melakukan proses kreatif. Hanya itu yang membuat kita bisa betapa pede. Beneran jadi bijaksana loh, Abode. Kadang-kadang begitu kamera selalu menyerap, awalnya kan petakilan. Oke, ditutup dengan satu bait puisi yang Abode apal deh. Boleh karya orang lain, boleh karya Abode untuk menutup sesi obrolan di Rumah Rengganis. Terima kasih teman-teman. Siapa ya orang lain aja. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang calang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar. Beda ya kalau aktor yang baca puisi. Aktor, sutradara, penulis naskah, dosen. Aduh, ini emang rakus banget nih Abode nih. Oke, makasih. Terima kasih Kiting, senang datang ke Cirebon. Sehat-sehat Yoi, Kiting dan teman-teman dah. Cirebon.